Sebenarnya kalau sebagai seorang sarjana gizi dia melihat kompetensinya ya kita perhatikan di bidang-bidang apa saja bisa berperan memajukan perusahaannya. Iya, jadi kalau boleh saya sedikit share gitu, jadi di perusahaan kami memang ada beberapa divisi yang ada anak gizinya. Jadi ada di regulatory, terus ada juga di scientific. Nerangin produk kita, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kita tahu, tim saintifik ini yang cari jawabannya. Ini berkolaborasi ke saintifik. Iya. Kalau bisa kita agak dalami satu demi satu biar sahabat-sahabat sehat pada paham. Regulatory affairs itu kira-kira tugasnya ngapain aja tuh? Nah, Halo sahabat sehat, kembali jumpa saya lagi Prof. Hardi. Nah sekarang saya masih kepo nih ya untuk mendalami sebenarnya apakah sarjana gizi itu hanya bisa di bidang health and wellness promotion saja di dalam suatu industri makanan minuman. Khususnya kita bicara sekarang di PT Otsuka karena Kak Kadex bekerja di sana. Kita akan gali nih dari Kak Kadex. Sebenarnya sarjana gizi itu bisa berperan di bidang apa saja di suatu industri makanan minuman di mana Kak Kadex berada. Nah, ini dia Kak Kadex. Apa kabar Kak Kadex? baik Prof. Prof sehat? Alhamdulillah. Kak Kadex gimana? Sehat Prof. Luar biasa. Luar Terima biasa, kasih ya. sudah diajak lagi ngobrol di sini Prof. Saya juga senang ngobrol-ngobrol untuk berbagi ya kisah-kisah sukses. Kita mau tahu nih, menurut Kak Kadex setelah pengalaman bekerja sekian tahun di PT Otsuka, Amerta Indah Otsuka, Amerta Indah. ya. Sebenarnya kalau sebagai seorang sarjana gizi dia melihat kompetensinya ya kita perhatikan di bidang-bidang apa saja bisa berperan memajukan perusahaannya. Iya, jadi kalau boleh saya sedikit share gitu, jadi di perusahaan kami memang ada beberapa divisi yang ada anak gizinya, gitu. Lulusan IPB juga Anak gizi itu ada. maksudnya sarjana gizi ya. Bukan anak orang gizi. Betul. Jadi ada di regulatory, terus ada juga di scientific. Jadi scientific ini beda sama health and wellness. Jadi kalau misalnya health and wellness ini sedikit cerita ya Prof ya. Jadi kita ke end user, ke customer gitu, ke market, nerangin produk kita. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kita tahu, tim saintifik ini yang cari jawabannya. Ini Terus berkolaborasi ke saintifik. terus nyari jurnalnya biar kita nggak salah penyampaiannya ke mereka gitu. Jadi teman-teman gizi juga yang banyak yang pegang di situ. Terus ada juga kalau di perusahaan kita ada sport science. Itu mungkin belum banyak. Karena kan kita ada karena memang produk-produknya relevan sekali ya dengan kami ada Pocari Sweat. Iya benar, ya. ada Pocari Sweat juga. Jadi memang khusus ada di situ sport science juga. Gitu. Mungkin yang beberapa teman saya juga di bidang gizi ada yang di QC dan QA ya Prof beberapa di situ. Jadi memang banyak sih peluangnya di situ Prof. Jadi saya daftar tadi ada 5 nih ya. Mungkin kalau bisa kita agak dalami satu demi satu biar sahabat-sahabat sehat pada paham. Regulatory affairs itu kira-kira tugasnya ngapain aja tuh? Nah, sarjana gizi di regulatory affairs. Iya, kalau yang saya tahu ya Prof. Jadi kan ini bukan bidang saya sebenarnya, cuman nanti bisa koreksi kalau saya salah. Lebih kayak ke pengurusan label. Iya, ketika produk tadi ingin mendapatkan izin Badan POM ya. Betul. Terus ada situ persen AKG. Iya. Kan? Iya, benar. Itu kan ada nutrition fact-nya juga. Nutrition fact-nya. Dan sebagian jadi peraturan-peraturan klaim adalah teman-teman yang di regulatory yang handle semuanya. Gitu. Berhubungan dengan Badan POM kalau di Indonesia. Betul. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua tadi scientific affairs. Tadi sudah sempat juga diungkap sedikit kalau boleh didalami lagi. Jadi teman-teman dari scientific ini dia ini sangat berkolaborasi berkolaborasi dengan teman-teman marketing kita seperti saya di health and wellness karena kan kita nggak sempat nih nggak sempat ya mungkin agak jarang ya tugas kita beda jadi kita nggak selalu setiap saat bisa review jurnal sedangkan ilmu pengetahuan misalnya kita di kedelai soja kan dari kedelai ya Prof ya jadi dari kedelai itu pasti akan ada terus update baru jurnal-jurnalnya gitu kan dari teman-teman saintifik ini yang update ke kita mereview menyederhanakan dari bahasa ilmiah menjadi bahasa sederhana diserahkan kepada kita health promotion tapi nanti di situ ada komunikasi lagi jadi biasanya kita diskusi gitu kalau dari marketing bahasanya kayak gini gimana
masih sesuai nggak gitu. Karena kan yang penting pesannya itu harus masuk dan juga harus benar. Kemudian di bidang health promotion yang persis ditangani oleh Kak Kadek sekarang. Nggak perlu diulang lagi, tapi suruh pantau saja di episode sebelumnya, itu udah panjang lebar Kak Kadek cerita di sana. Betul. Kemudian tadi yang di sport science, sport section ya. Iya. Nah itu kira-kira peran sarjana gizi seperti apa? Di situ ada teman-teman yang khusus sport science ini, mereka buat kayak activation event-event di bidang sport, karena kita kan berusaha ada Pocari Sweat yang besar, jadi lebih kayak ke kalau misalnya running dia harus seperti apa, carbo loadingnya seperti apa, hydrationnya seperti apa. Jadi teman-teman di sini ya pengaturan makanan minuman untuk setiap tahap dari kegiatan olahraga. Sebelum tanding atau sebelum latihan, sebelum, saat sesaat, latihan, dan setelah. Betul. Luar biasa ya, makanya belajar gizi olahraga. Iya, itu gizi olahraga banget ya Prof ya. Betul. Ya, jadi saya pikir banyak sekali ya peran-peran yang diungkap tadi. Memang nggak semua perusahaan seperti selengkap yang ini, tapi paling nggak itu hampir 3-4 itu ada selalu. Ya, regulatory affairs biasanya selalu ada, scientific affairs ya biasanya multinasional selalu ada. Brand marketing selalu ada, nggak mungkin satu perusahaan nggak ada brand atau marketing ya. Bahkan saya lihat juga di PR juga ya, di public relation ada ya, dan communication. Baik, saya kira apa yang disampaikan tadi perlu kita dengarkan secara ringkas pesan-pesan dari Kak Kadek sini ya. Jadi ada banyak peran sarjana gizi sebenarnya di dunia industri makanan. Kalau boleh Kak Kadek kata penutup, closing statement tentang itu kami persilakan. Iya, jadi kalau menurut saya Prof, coba cari dulu nih keinginan kita pengen di mana dulu. Apakah pengen di hospital, apakah pengen di industri seperti saya? Oh iya, kita ngomongnya industri mulu tadi ya. Iya. Nanti ada lagi kisah sukses dari klinikus kita. Ya kita undang DTC nanti, sabar. Karena yang terpenting adalah gimana kita seneng ngejalanin kerjaan kita. Ketika kita happy, pasti kerjaan kita tuh akan enak untuk dijalanin ya. Menurut saya sih itu yang terpenting Prof. Jadi nggak cuman salary, nggak cuman salary sih ikut ya. Iya, pasti akan kalau ikut kita udah ketika kerja dengan baik happy gitu kan. Jadi semuanya pasti akan ikut. Yang penting menurut saya happy dulu, semuanya pasti akan ikut. Wah, gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Kadek ya. Dan itu tadi sahabat sehat ya, obrolan kita dengan Kak Kadek episode yang ketiga. Jangan lupa nanti ada lagi episode yang keempat. Kok bisa sih Kak Kadek jadi the best employee di perusahaan multinasional gitu? Saya sini juga jadi tanda tanya. Kepoin terus ya. Jangan lupa supaya bermanfaat ya, sahabat sehat, bantu deh like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.